Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 atau kelompok SPEED. Di sini kami akan memaparkan hasil observasi tes fisik kelompok kami atau kelompok SPEED di SD Negeri 1 Sekarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Rustiani dengan NIM 62114211116. Saya Jesse Pansyah dengan NIM 62114210089. Saya Alvin Kasubogo dengan NIM 621142108. Berikut adalah hasil tes fisik dari SD Negeri 1 Sekarang. Baik, yang pertama itu ada agility test. Agility test adalah tes yang digunakan untuk mengukur kecepatan, kekuatan, kelincahan, dan koordinasi orang dalam melakukan gerakan-gerakan tertentu. Contoh agility test yang kami ambil pada observasi itu shuttle run 4x10 bolak-balik dalam 4 kali. Tes agility 4x10 meter shuttle run adalah tes yang digunakan untuk mengukur kecepatan, kelincahan, dan ketangkasan seorang dalam bergerak. Tata cara umum dalam melakukan pengukuran tes agility 4x10 meter shuttle run yang pertama yaitu persiapan. Sebelum melakukan tes agility, pastikan bahwa peserta telah melakukan pemanasan dan stretching terlebih dahulu untuk menghindari cedera. Pastikan juga bahwa area yang digunakan untuk tes agility cukup lapang dan aman. Yang kedua yaitu peralatan. Peralatan yang dibutuhkan untuk tes agility 4x10 meter shuttle run adalah kon atau tanda untuk menandai jalur lari sepanjang 10 meter, stopwatch untuk mengatur waktu, dan penggaris untuk mengukur jarak. Yang ketiga, pelaksanaan tes. Peserta harus berdiri di garis start dalam posisi berjongkok. Setelah sinyal start diberikan, peserta harus berlari ke kon atau tanda yang berjarak 10 meter dan menyentuhnya dengan tangan. Kemudian berlari kembali ke garis start dan menyentuh garis dengan tangan sebelum berlari kembali ke kon atau tanda yang sama. Ulangi gerakan ini sebanyak 4 kali untuk menyelesaikan tes. Yang keempat yaitu pencatatan hasil. Hasil dari tes agility harus dicatat dan dihitung secara teliti oleh pengamat. Catat waktu yang diperlukan peserta untuk menyelesaikan tes. Pastikan peserta diberikan instruksi yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan tes agility dan diawasi dengan cermat selama tes berlangsung untuk mencegah cedera atau kecelakaan. Yang selanjutnya itu ada strength. Strength merupakan kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga pada saat melakukan suatu aktivitas fisik. Jenis tes kebugaran untuk mengukur kekuatan. Contoh strength test yang kami lakukan pada observasi yaitu push up. Sebenarnya ada 3, tapi kami hanya mengambil salah satu. Tata cara umum dalam melakukan tes pengukuran strength push up 30 detik. Yang pertama itu persiapan. Sebelum melakukan tes strength push up, pastikan bahwa peserta telah melakukan pemanasan dan stretching terlebih dahulu untuk menghindari cedera. Pastikan juga bahwa area yang digunakan untuk tes strength push up cukup lapang dan aman. 2. Peralatan yang dibutuhkan untuk tes strength push up 30 detik adalah stopwatch atau alat pengukur waktu. Yang ketiga, pelaksanaan tes. Peserta harus berbaring dengan posisi tengkurap dan tangan diletakkan di samping bahu dan jari-jari tangan menghadap ke depan. Setelah sinyal start diberikan, peserta harus mengangkat tubuhnya dengan menggunakan otot dada, bahu, dan lengan hingga lengan lurus, dan kemudian menurunkan tubuhnya kembali ke posisi awal. Gerakan ini harus diulangi sebanyak mungkin selama 30 detik. Yang keempat yaitu pencatatan hasil. Hasil dari tes strength push up harus dicatat dan dihitung dengan teliti oleh pengamat. Catat jumlah push up yang berhasil dilakukan oleh peserta selama 30 detik. Pastikan peserta diberikan instruksi yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan tes strength push up dan diawasi dan cermat selama tes berlangsung untuk mencegah cedera atau kecelakaan. Yang selanjutnya yaitu flexibility test. Flexibility merupakan tes yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh seseorang dapat meregangkan atau memperpanjang otot-otot tubuhnya secara statis. Contoh tes flexibility yang kami ambil pada saat observasi itu statistik flexibility test ankle. Cara melakukannya yaitu yang pertama persiapan. Mengenai atas fleksibilitas, static flexibility,
Pastikan bahwa peserta telah melakukan pemanasan dan stretching terlebih dahulu untuk menghindari cedera. Pastikan juga bahwa area yang digunakan untuk tes fleksibilitas cukup lapang dan aman. Yang kedua, peralatan. Peralatan dibutuhkan untuk tes fleksibilitas statik flexibility adalah alat ukur seperti penggaris atau pita pengukur. Yang ketiga, jenis tes. Terdapat beberapa jenis tes fleksibilitas flexibility yang dapat dilakukan. Pemegangan otot hamstring paha belakang, pemegangan otot quadriceps paha depan, tes merenggangkan otot punggung, dan lain sebagainya. Yang keempat, pelaksanaan tes. Peserta harus melakukan gerakan meregangkan otot-otot tubuhnya sesuai dengan jenis tes yang dipilih dan mempertahankan posisi tersebut selama beberapa detik. Yang selanjutnya itu koordinasi. Koordinasi merupakan suatu bentuk tes untuk mengukur kemampuan seorang dalam mengkoordinasikan mata, tangan, dan kaki dalam serangkaian gerakan yang utuh, menyeluruh, dan terus-menerus secara cepat dan tepat dalam irama gerak yang terkontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan layar saya persilahkan. Untuk contoh tes koordinasi, kami mengambil tes lempar tangkap bola. Tes koordinasi lempar tangkap bola adalah tes yang digunakan untuk mengukur koordinasi antara mata, tangan, dan kaki seseorang dalam melakukan gerakan lempar dan tangkap bola. Tata cara umum melakukan pengukuran tes koordinasi lempar tangkap bola, yang pertama adalah persiapan. Sebelum melakukan tes koordinasi lempar tangkap bola, pastikan peserta telah melakukan pemanasan dan stretching terlebih dahulu untuk menghindari cedera. Yang kedua, ada peralatan. Peralatan yang dibutuhkan untuk tes koordinasi lempar tangkap bola adalah bola yang sesuai dengan jenis tes yang dipilih, yaitu bola tenis, bola basket, maupun bola voli, dan stopwatch atau alat pengukur waktu. Yang ketiga, ada jenis tes. Terdapat beberapa jenis tes koordinasi lempar tangkap bola yang dapat dilakukan. Jenis tes yang umum dilakukan adalah lempar tangkap bola dengan satu tangan. Yang keempat, ada pelaksanaan tes. Peserta harus berdiri di posisi yang telah ditentukan dan siap untuk melakukan tes. Setelah sinyal start diberikan, peserta harus melakukan gerakan lempar dan tangkap bola sebanyak mungkin selama waktu yang telah ditentukan. Peserta harus berusaha untuk mempertahankan koordinasi antara mata, tangan, dan kaki dalam melakukan gerakan. Selanjutnya ada pencatatan hasil. Hasil dari tes koordinasi lempar tangkap bola harus dicatat dan diukur dengan teliti oleh pengamat. Catat jumlah lempar dan tangkap bola yang berhasil dilakukan oleh peserta selama waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, ada evaluasi. Setelah tes koordinasi lempar tangkap bola dilakukan, hasilnya harus dievaluasi dengan cermat untuk melihat seberapa baik koordinasi peserta dalam melakukan gerakan lempar dan tangkap bola. Next. Selanjutnya ada tes speed. Tes speed 30 meter adalah tes yang digunakan untuk mengukur kecepatan lari seseorang dalam jarak 30 meter. Di sini kami mengambil contoh lari sprint 30 meter. Berikut tata cara untuk melakukan pengukuran tes speed 30 meter. Yang pertama ada persiapan. Sebelum melakukan tes speed 30 meter, harus memastikan bahwa peserta telah melakukan pemanasan dan stretching. Kedua, peralatan. Untuk peralatan tes speed sendiri, ada 30 meter adalah garis start dan garis finish, serta stopwatch atau alat pengukur waktu. Yang ketiga, pelaksanaan tes. Peserta harus berdiri di garis start dengan posisi berdiri tegak. Setelah sinyal start diberikan, peserta harus berlari secepat mungkin ke garis finish yang berjarak 30 meter. Peserta harus berusaha untuk mencapai garis finish secepat mungkin dengan maksimalkan kecepatan lari. Keempat, pencatatan hasil. Hasil dari tes speed 30 meter harus dicatat dan diukur dengan teliti oleh pengamat. Catat waktu yang diperlukan peserta untuk mencapai garis finish. Kelima, evaluasi. Setelah tes speed 30 meter selesai dilakukan, hasilnya harus dievaluasi dengan cermat untuk melihat seberapa cepat peserta dalam berlari jarak 30 meter. Pastikan peserta diberikan instruksi yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan tes speed 30 meter dan diawasi dengan cermat selama tes berlangsung untuk mencegah cedera dan kecelakaan. Next. Selanjutnya ada power test. Power atau daya ledak adalah kemampuan melakukan gerakan secara eksplosif. Power merupakan perpaduan antara kecepatan dan kekuatan. Di sini
Kelompok kami mengambil contoh tesnya standing long jump. Tes power standing long jump adalah tes yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan daya ledak otot kaki seseorang. Tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Sebelum melakukan tes power standing long jump, peserta harus melakukan stretching dan pemanasan untuk menghindari cedera. Yang kedua, ada peralatan. Peralatan yang dibutuhkan untuk tes power standing long jump adalah garis start dan tanda untuk menandai titik pendaratan, serta penggaris untuk mengukur jarak. Ketiga, pelaksanaan tes. Peserta harus berdiri di garis start dengan posisi berdiri tegak. Setelah sinyal start diberikan, peserta harus melompat sejauh mungkin ke depan dengan posisi kedua kaki ditekuk di udara, dan kemudian mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. Peserta harus berdiri tegak setelah mendarat dan tidak boleh berjalan setelah mendarat. Jarak terjauh yang berhasil dicapai oleh peserta diukur dengan penggaris. Keempat, pencatatan hasil. Hasil dari tes power standing long jump harus dicatat dan diukur secara teliti oleh pengamat. Hasil tes adalah jarak terjauh yang berhasil dicapai oleh peserta. Kelima, evaluasi. Setelah tes power standing long jump selesai, hasilnya harus dievaluasi dengan cermat untuk melihat seberapa jauh dan kuat peserta dalam melakukan lompatan. Pastikan peserta diberikan instruksi yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan tes power standing long jump. Selanjutnya ada balance. Tes keseimbangan merupakan tes yang digunakan untuk menilai kemampuan seseorang dalam mempertahankan keseimbangan dalam kondisi dinamis serta mengetahui tingkat resiko jatuh seseorang. Contoh dari balance test adalah pesawat terbang. Tes balance pesawat terbang adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mempertahankan keseimbangan tubuhnya pada saat melakukan gerakan-gerakan yang dihasilkan oleh pesawat terbang. Berikut adalah tata cara umum dalam melakukan pengukuran tes balance pesawat terbang. Yang pertama ada persiapan. Sebelum melakukan tes balance pesawat terbang, pastikan bahwa peserta telah melakukan pemanasan dan stretching. Yang kedua ada peralatan. Di sini peralatan yang dibutuhkan untuk tes balance pesawat terbang dapat bervariasi tergantung dari jenis tes yang dipilih. Ketiga, jenis tes. Terdapat beberapa jenis tes balance pesawat terbang yang dapat dilakukan, seperti tes balance pada pesawat terbang lurus, tes balance pada saat pesawat terbang melakukan tikungan, ataupun tes balance pada saat pesawat terbang mengalami turbulensi. Setiap jenis tes memiliki tata cara yang berbeda-beda. Yang keempat ada pelaksanaan tes. Peserta harus menyelesaikan tes balance pesawat terbang dengan menjaga keseimbangan tubuhnya pada saat pesawat terbang melakukan gerakan-gerakan tertentu. Peserta harus berusaha untuk mempertahankan keseimbangan tubuhnya dengan menggunakan otot-otot tubuh dan memperhatikan posisi tubuhnya pada saat melakukan gerakan-gerakan pesawat terbang. Kelima, pencatatan hasil. Hasil dari tes balance pesawat terbang harus dicatat dan dievaluasi oleh pengamat. Catat tingkat keseimbangan peserta pada saat melakukan tes. Yang keenam, ada evaluasi. Setelah tes balance pesawat terbang selesai dilakukan, hasilnya harus dievaluasi dengan cermat untuk melihat seberapa baik peserta dalam mempertahankan keseimbangan tubuhnya pada saat melakukan gerakan-gerakan pesawat terbang. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengembangkan program latihan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Pastikan peserta diberikan instruksi yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan tes balance pesawat terbang dan diawasi dengan cermat selama tes berlangsung. Selanjutnya dapat dilihat mengenai hasil dari observasi yang telah kami lakukan. Di sini terdapat hasil tinggi badan, berat badan, push up, lompat jauh, lari sprint 20 meter, lari 1 run 4 kali 10 meter, keseimbangan, lempar tangkap bola, dan flexibility. Dikarenakan waktu yang terbatas saat kami lakukan observasi, kami tidak sempat melakukan tes akurasi dan endurance. Next. Yang pertama ada IMT atau indeks massa tubuh. Dari laki-laki terdapat 5 orang, terdapat 10 orang yang dikatakan kekurangan berat badan atau underweight. Dan sisanya 3 dikategorikan normal. Dari yang perempuan terdapat 10 orang yang dikategorikan underweight atau kekurangan berat badan, 4 orang normal, dan 1 orang kelebihan berat badan.
Selanjutnya mengenai tinggi badan, dari laki-laki yang tertinggi dengan tinggi 149 cm dan yang terendah 131 cm. Dengan rata-rata tinggi badan laki-laki dalam kelas tersebut adalah 140,4 cm. Dan untuk yang perempuan, terdapat tinggi badan yang paling tinggi yakni 157,5 cm dan paling pendek 120 cm. Dengan rata-rata tinggi perempuan di kelas tersebut adalah 140,7 cm. Selanjutnya mengenai berat badan, dari laki-laki yang paling berat yakni dengan bobot 46 kg dan paling ringan 20 kg. Dengan rata-rata laki-laki di kelas tersebut yakni 31,5 kg. Selanjutnya dari perempuan, dari yang terberat ada dengan bobot 65 kg dan yang paling ringan ada 2 orang dengan bobot 21 kg dengan rata-rata 35,6 kg. Selanjutnya ada tes push up yang dimana dari laki-laki yang paling banyak adalah melakukan 19 kali pengulangan gerakan push up dan yang paling rendah yakni 6 kali push up dengan rata-rata 12 kali. Dan yang perempuan ada 23 kali push up untuk yang tertinggi dan yang paling rendah adalah 0 dengan rata-rata 12 kali push up. Menurut standar berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pollock ML et al. Health and Fitness Through Physical Activity New York and Son tahun 1984 dapat dikategorikan untuk yang baik yang laki-laki maupun perempuan dalam kategori cukup. Selanjutnya ada tes lompat jauh. Dari laki-laki terjauh yakni mencapai 1,9 meter dan yang paling pendek yakni 1,2 meter dengan rata-rata di kelas tersebut adalah 1,55 meter. Dan dari perempuan yang paling jauh adalah 1,68 meter dan yang paling pendek adalah 1 meter dengan rata-rata di kelas tersebut 1,28 meter. Dan berdasarkan standar dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hasim tahun 2004, baik laki-laki maupun perempuan dapat dikategorikan dalam standar cukup. Selanjutnya ada sprint 20 meter. Untuk yang laki-laki yang tercepat mencapai detik 3,82 detik, sementara yang paling lambat 5,4 detik dengan rata-rata kecepatan lari di kelas tersebut adalah 4,3 detik. Sementara untuk yang perempuan sendiri yang paling cepat mencapai 4,23 detik, sementara yang paling lambat 5,82 detik dengan rata-rata 4,7 detik. Dikarenakan kami kekurangan bahan referensi untuk standarnya, kami tidak dapat mengkategorikan kedua tes tersebut. Next. Selanjutnya ada shuttle run 4 kali 10 meter. Dari hasil dapat dilihat untuk yang laki-laki yang tercepat mencapai 10,6 detik, sementara yang paling lambat adalah 17,38 detik dengan rata-rata 12,4. Sementara untuk yang perempuan yang paling cepat yakni 11,23 detik dan yang paling lambat 15,02 detik dengan rata-rata 13,1 detik. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Indonesian Physical Fitness Award Assessment (NAPFA), dapat dikategorikan baik putra maupun putri dalam kategori kurang.
Next. Selanjutnya ada balance dengan sikap pesawat terbang. Dari Putra sendiri, yang paling lama melakukan tes balance ini yakni mencapai 1 menit 55,9 detik. Sementara yang paling cepat jatuh yakni 26,42 detik. Dengan rata-rata untuk yang Putra 1 menit 23,7 milisecond. Selanjutnya untuk yang Putri yang paling lama dapat melakukan hingga 1 menit 45 detik,7. Sementara yang paling cepat jatuh 35 detik,85 milisecond dengan rata-rata 1 menit 8 milisecond. Next. Ya, sebelum saya akhiri, dapat kami simpulkan olahraga yang cocok untuk siswa-siswi SD Negeri Sekaran 2, terutama kelas 4. Olahraga yang cocok yakni olahraga yang dominan pada ekstremitas tubuh bagian bawah. Dikarenakan kami melihat beberapa faktor yang mungkin dapat dikembangkan di dalam olahraga tersebut. Saya kembalikan kepada Dias. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy nonton videonya, guys.